Ada beberapa hal yang menyebabkan saya itu memang agak menghindari editing yang cukup kompleks, teman-teman. Seperti itu. Salah satunya adalah seperti ini, ketika kalian itu memakai spek komputer yang pas-pasan seperti itu, dan apalagi GPU-nya ya, GPU-nya juga GPU. Kita mengandalkan GPU yang internal juga gitu ya, onboard. Hal ini bisa aja terjadi, teman-teman, ketika kalian edit, tiba-tiba ketika kalian save kayak gini, ya dia tidak mau nge-save ya, teman-teman. Kayak gini, ngehang dia. Jadi tadi doang dia ngehang, saya kayak gitu. Dan seperti ini juga ketika di save ini hang kayak gini, teman-teman, ini bakalan lama banget dan ini biasanya enggak bisa. Nah, lantas cara mengatasinya adalah ya di sini makanya di sini kita biasanya akan mengaktifkan automatic save ya, ataupun kita biasanya akan ketika kita mencapai pengeditan tertentu kita akan save kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau pas lupa, nah itu dia, teman-teman, jadi harus ngulangi lagi gitu ya, teman-teman. Nah, kita task manager. Terus di sini kita bisa langsung menuju ke bagian sini nih. Walaupun kalau kalian lihat di sini, ini tidak 100%, tetapi biasanya ini ada permasalahan ke GPU-nya ataupun ke grafiknya, teman-teman. Nah, seperti itu bisa aja terjadi ya, GPU sama grafiknya, dan dia ngehang gitu ya, teman-teman. And that's sudah, teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu mulai lagi dari awal gitu ya. Makanya di situ pentingnya kita itu save terus gitu ya, ketika kita itu memang memiliki spek komputer yang terbatas ya, atau pas-pasan gitu ya. Nah, itu berbeda kalau misalnya kalian memiliki spek komputer yang ya puluhan juta ya, seperti itu, mungkin itu akan berbeda ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, kita mulai lagi, teman-teman. Nah, sebenarnya tidak terlalu menyebalkan kalau misalnya kita itu tidak lupa nge-save, teman-teman. Makanya kadang itu aku aktifkan. Jadi biasanya aku aktifkan di bagian sini, terus di bagian project setting. Bukan, salah, sorry, teman-teman. Terus di bagian preference ya, preference, terus di bagian sini tuh biasanya ada auto save ya, teman-teman. Oke, ternyata tidak ada, teman-teman, untuk save auto save-nya, teman-teman. Jadi di situ pengaturannya di sini secara default ya, setiap 4 menit. Nah, tetapi di sini ini ada pengaturan di bagian sini ya, backup. Jadi dia akan membuat backup file itu selama kalian bisa atur intervalnya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Jadi nanti dia akan membuat backup-nya gitu ya. Jadi misalnya 10 menit ya, setiap 10 menit nanti dia akan buat file project yang baru gitu ya, teman-teman, sebagai backup gitu ya, teman-teman. Dan nantinya akan berada di sini. Kalian bisa atur dimanapun itu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi secara default memang itu ada ya, save yang 4 menit ya, teman-teman. Tapi sayangnya tidak ada pengaturan di situ. Jadi di sini kita bisa atur di bagian sini ya, backup setting itu project every 5 menit. Nah, makanya kadang kalau misalnya di Filmora, kalau misalnya tadi terjadi crash gitu ya, teman-teman, ketika kita buka nanti akan ada muncul kayak semacam backupan gitu ya, teman-teman. Jadi agar kita bisa menggunakan status pengeditan yang terakhir ya. Ya tadi mungkin defaultnya ya 4 menit ya, teman-teman, 4 menit seperti itu. Tapi setidaknya kita tidak mengulangi dari awal. Just like that sih. Ya, seperti itu. Jadi aku curiganya ketika itu ya, GPU, CPU, sama storage-nya gitu ya, teman. Mungkin ada kandidat yang kuat juga ya di bagian RAM-nya, jadi ada 4 ya. RAM, kalau misalnya RAM kita itu bermasalah ya, bisa aja terjadi hal semacam itu, bro.